Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian di sini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM dipimpin doanya. Siap, sebelum belajar, marilah kita membaca doa di dalam hati berdoa mulai. Dengan selesai, ucapkan salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita absen terlebih dahulu ya. Agis Febriani, Anis Istiawan, Ardiansa, Asli, Desi, Dian Tamara, Irfan Hidayat, Irma Afriani, Irtawati, Kulsum, Lola, Nesa, Mayati, Rafli, Freddy, Septia, Septia izin ya. Siti Soleha, Sulis, Sulis masih sakit ya. Ini sepertinya Sulis dari kemarin itu masih sakit. Udah dijenguk belum? Nanti kalian bisa koordinasi dengan wali kelas kalian, teman kalian Sulis ya. Mudah-mudahan Sulis segera disehatkan ya. Ya, agar bisa berkumpul lagi dengan kita ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yaitu dengan diskusi, coba Ibu akan tes kemarin kalian diskusi tentang apa? Oke, silakan Ustaz. Kemarin kita diskusi tentang pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Oke, pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kemudian kalian di situ sudah menjelaskan berbagai permasalahan yang kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di antaranya yang pertama yaitu permasalahan tentang pertambahan jumlah penduduk. Kemudian yang kedua ada alih fungsi lahan pertanian, dan yang ketiga yaitu tentang penggunaan air berlebihan. Oke, sebelum kita memulai diskusi hari ini, kita akan mengadakan ice breaking terlebih dahulu ya. Kenapa perlu kita harus ice breaking terlebih dahulu? Karena ini pagi-pagi sepertinya kalian masih loyo nih ya. Sepertinya belum siap untuk memulai diskusi atau memulai presentasi di depan kelas. Oke, kita ice breaking terlebih dahulu. Silakan kalian fokus ya ke kemarin ice breakingnya apa? Dari telunjuk, sekarang beda lagi. Jadi kita ice breakingnya sekarang yaitu kalau misalnya ibu menyebutkan gajah, itu kalian bilang kecil gitu ya. Kalau misalnya ibu menyebutkan semut, kalian bilang besar. Berarti ini kebalikannya ya. Kenapa bu mesti dibalik ya? Iya, karena biasanya kalau misalnya gajah itu kan besar ya, tapi kalau semut itu biasanya kecil. Tapi ini kita dibalik. Kenapa dibalik? Karena untuk supaya kalian ini
tujuan pembelajaran hari ini yang sudah Ibu sebutkan kemarin, yaitu yang pertama, kalian harus dapat menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam dengan cara prinsip-prinsip berkelanjutan. Kemudian kemarin kan kalian sudah dikasih LKPD, dan di situ kalian ada berbagai permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam. Sehingga di tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik dapat menganalisis permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Oke, sekarang Ibu cek kelompok 1 sudah siap? Nah, ininya LKPD-nya sudah selesai? Sudah. Oke, kita tepuk tangan. Sudah sangat maksimal sehingga hari ini sudah selesai ya. Kelompok 2, mana kelompok 2? Ini kok pada diem nih. Kayaknya ini pada orangnya diam-diam nih. Kelompok 2, halo? Oke, bagaimana kemarin LKPD-nya sudah selesai, rumusan masalahnya sudah. Coba Ibu lihat terlebih dahulu. Oke, baik. Oke, karena tadi kelompok 2 bilang sudah selesai, sehingga kita kasih tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Kelompok 3, mana kelompok 3? Halo, kelompok 3. Bagaimana LKPD-nya sudah selesai, rumusan masalah kemarin sudah diselesaikan? Sudah, coba Ibu lihat. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4, mana kelompok 4? Halo. Oke, sudah selesai belum LKPD yang kemarin? Sudah. Oke, kita beri tepuk tangan. Kelompok 5, hai. Oke. Ini kok pada malu-malu ini ya? Oke, bagaimana tugasnya kemarin, diskusinya kemarin sudah selesai? Coba Ibu cek di sini LKPD-nya. Oke, sudah selesai ya. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Kelompok 6, mana kelompok 6? Harus lebih ceria ya. Nah, dari tadi setiap kelompok loyo-loyo. Nursal ya. Nursal kelompok-kelompoknya ini ya. Oke, Nursal bagaimana LKPD yang kemarin sudah selesai? Oke, kita kasih tepuk tangan. Tadi kelompok berapa ya? Kelompok 6. Mana kelompok 7? Mana kelompok 7? Oke, halo. Oh, di sini ada Ardiansah nih ya. Oke. Coba kelompok ini sudah selesai? Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 7.
kebutuhan energi, terutama yang selama ini lebih didominasi oleh sumber energi bahan bakar fosil yang menyebabkan terjadinya gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer sehingga ini dapat berpengaruh terhadap perubahan iklim. Bertanya, apa kaitannya perubahan iklim dengan pembangunan berkelanjutan? Izin jawab. Dampak dari penambahan jumlah penduduk yaitu perubahan iklim kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, yaitu di mana perubahan iklim ini berdampak gagal panen yang dialami oleh petani. Contohnya, gagal panen ini berarti sumber daya alam tersebut terbatas dan sedikit, dan ini kemungkinan tidak mencukupi kebutuhan penduduk, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Sedangkan dalam kebutuhan berkelanjutan tetap memperhatikan masa yang akan datang, tidak hanya oleh hari ini. Saya akan menyimpulkan kesimpulan dari kelompok kami, yaitu pertambahan jumlah penduduk berakibat terhadap perubahan iklim, contohnya yaitu gagal panen. Alih fungsi lahan pertanian berakibat berkurangnya lahan pertanian dan mengancam keseimbangan ekosistem. Penggunaan air berlebihan berakibat menurunnya permukaan tanah dan pencemaran air tanah. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kelompok 1 sudah tampil ya. Kita kasih tepuk tangan untuk luar biasa di sana ya. Kemudian sekarang kelompok 2. Mana kelompok 2? Sudah siap? Sudah. Oke, silahkan kalian lanjutkan tangan. Sudah siap? Sudah. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi yang penting, yaitu permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Yang pertama, kami akan menunjukkan contohnya, yaitu pertambahan penduduk. Dampak yang akan terjadi yaitu masalah lingkungan. Dengan peningkatan jumlah penduduk memberikan dampak terhadap lingkungan. Mutu air semakin menurun karena limbah dari aktivitas penduduk dan industri turut mempercepat menurunnya kualitas air. Selanjutnya, kegiatan penambangan juga dapat menyebabkan tercemarnya air. Emisi dari kendaraan
awalnya dari padi yang kita makan sehari-hari. Bagaimana petani bisa menghasilkan padinya dengan banyak sehingga sementara lahan sawahnya pun untuk menanami padi sudah beralih fungsi. Berarti ini akan mempengaruhi terhadap tersedianya ketahanan pangan. Jadi saya akan menyimpulkan apa yang tadi kami presentasikan. Faktor penghambat pengelolaan sumber daya alam diantaranya yaitu pertambahan jumlah penduduk, alih fungsi lahan, dan penggunaan air berlebihan. Semuanya akan berdampak terhadap pengelolaan sumber daya alam dengan prinsip berkelanjutan. Cukup, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 tadi yang sudah kasih diskusinya kemarin. Sekarang kita ke kelompok yang kelompok 3. Kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami kemarin mengenai permasalahan-permasalahan sumber daya alam berkelanjutan. Contoh penghambat pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Contoh-contoh penghambat pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Yang pertama yaitu pertambahan penduduk. Dampak yang akan terjadi yaitu jumlah penduduk yang selalu bertambah mempengaruhi proses pengelolaan sumber daya alam. Di antaranya bertambahnya kebutuhan sandang, pangan, dan papan masyarakat. Peran pemerintah di masyarakat. Peran pemerintah dalam mengatasi pengelolaan sumber daya alam yaitu menjaga produktivitas dan memperhatikan kelestarian. Kedua, alih fungsi lahan pertanian. Hilangnya mata pencaharian sebagai petani dengan hilangnya mata pencaharian sebagai petani maka menurunnya pendapatan dan daya beli serta berdampak pada menurunnya aksesibilitas ekonomi rumah tangga bagi ketahanan pangan. Peran pemerintah dalam mengatasi hilangnya mata pencaharian akibat dari alih fungsi lahan. Peran masyarakat dalam mengatasi hilangnya mata pencaharian akibat dari alih fungsi lahan. 3. Penggunaan air berlebihan. Penurunan mata air tanah biasanya diakibatkan oleh beberapa faktor non-alami yang berpengaruh, antara lain adalah pupuk dan limbah pertanian, insektisida, limbah domestik, dan limbah industri. Peran masyarakat dalam mengatasi penurunan mata air tanah membiasakan dari menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Contohnya, botol minuman, pembungkus nasi dan tisu. Dalam mengatasi masalah jumlah penduduk yang selalu bertambah, karena telah mengatasi pengelolaan sumber daya alam yaitu menjaga produktivitas
Jadi kesimpulan yang kami ambil yaitu dari terdapat dampak-dampak yang nantinya akan menghambat pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, yaitu semakin banyaknya jumlah penduduk maka akan semakin banyak penggunaan sumber daya alam. Kemudian terjadinya alih fungsi lahan berdampak terhadap lingkungan, hilangnya mata pencarian penduduk dan penggunaan air berlebihan, yaitu mengakibatkan penurunan mutu air tanah. Tiga yang sudah sampai. Mana kelompok 4? Kelompok 3? Kelompok 4 ini? Kelompok 4. Oke. Nanti kalau ada yang jauh Silakan kelompok 3. Ini kelompok 4. Kong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami kemarin tentang permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip berkelanjutan. Contoh-contoh pengambilan pengelola sumber daya alam berkelanjutan. 1. Pertambahan penduduk. Lalu, dampak yang akan terjadi adanya faktor penghambat dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu kemunduran lingkungan. Kemudian, peran pemerintah dan masyarakat. Peran pemerintah dalam mengatasi kerusakan lingkungan. Peran pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup adalah untuk membantu dan mensosialisasikannya kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan. Dengan kebiasaan-kebiasaan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan membuat program penghijauan dan reboisasi untuk hutan-hutan yang gundul. Peran masyarakat dalam mengatasi kerusakan lingkungan, tidak membuang sampah ke sungai, menanam kembali hutan yang gundul. Contoh kedua adalah alih fungsi lahan pertanian. Dampak yang akan terjadi. Dampak pada petani alih fungsi lahan mengakibatkan petani yang sebelumnya dapat mengusahakan petani pangan untuk memenuhi kebutuhan beras bagi rumah tak jajan menjadi tidak memiliki
Peran pemerintah dalam mengatasi intrusi air laut. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mengurangi dampak penurunan air tanah dan intrusi air laut, seperti dengan membangun beberapa tanggul untuk mencegah air laut masuk ke daratan. Pengendalian dari pengaruh manusia terhadap laju penurunan permukaan tanah dengan memperhatikan tumpuan atau fondasi yang harus berada di atas batuan keras, baik itu bangunan berupa gedung, jembatan, dan yang lainnya. Yang keempat, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah tentang faktor penghambat dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Satu, dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan sudah tepat karena pemerintah telah berupaya dalam pelestarian lingkungan hidup, melakukan sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan dengan kebiasaan-kebiasaan kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya dan membuatkan program penghijauan dan reboisasi untuk hutan-hutan yang gundul. Yang kedua, dalam mengatasi masalah alih fungsi lahan yang berdampak pada petani. Sudah tepat hal ini pemerintah pusat akan memberi prioritas kepada pemerintah daerah atau masyarakat petani berupa imbuan pemerintah. Yang ketiga, dalam mengatasi masalah intrusi air laut sudah tepat karena pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mengurangi dampak penurunan air tanah dan intrusi air laut, seperti dengan membangun beberapa tanggul untuk mencegah air laut masuk ke daratan, pengendalian dari pengaruh manusia terhadap laju penurunan permukaan tanah dengan memperhatikan tumpuan atau fondasi yang harus berada di atas batuan keras, baik itu bangunan berupa gedung, jembatan, dan lainnya. Ada pertanyaan? Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan deteriorisasi? Izin menjawab, deteriorisasi adalah kemunduran atau penurunan mutu lingkungan. Bisa menyebutkan contohnya? Jadi, sepemahaman saya, yaitu kemunduran atau penurunan mutu lingkungan yang ditandai dengan hilangnya sebagian besar manfaat atau hilangnya sesuatu diawali dengan kepunahan. Dari sesuatu yaitu fauna orangutan, karena sekarang hutan-hutan diubah jadi kawasan permukiman atau tempat wisata sehingga orangutan tersebut sekarang mulai punah dan hampir jarang kita menemukannya karena tempat hidup yang layak mereka tidak ada, sudah digantikan dengan yang lain. Lagi bertanya, apa peran pemerintah sangat menentukan dalam mengatasi permasalahan tersebut? Silakan jawabannya. Ingin menjawab, peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu berupaya melestarikan lingkungan hidup, yaitu dengan cara membuat cagar alam, tempat rekreasi, dengan sebagainya. Jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu terdapat beberapa dampak atau pengaruh dari adanya pertambahan penduduk, alih fungsi lahan pertanian, dan penggunaan air berlebihan, sehingga tidak hanya pemerintah yang berperan dalam mengatasi permasalahan tersebut, harus ada kerjasama dari masyarakat. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk tangan ya. Sekali lagi untuk kelompok yang sudah terakhir itu kelompok 4 ya. Karena setelah Ibu lihat jawabannya itu hampir sama dengan
kelompok yang ini, misalnya kelompok 4 sama dengan kelompok 5, 6 sama dengan kelompok adik 1. Sehingga yang tahu itu hanya per kelompok ya. Oke. Nah, Ibu akan sedikit mengevaluasi tentang presentasi diskusi kalian di depannya. Oke, yang pertama dari jawaban kalian itu sebenarnya sudah mendekati ya, sudah tepat ya kalian menjawab. Akan tetapi nih, sepertinya dari setiap kelompok ini tidak pede ya untuk mengeluarkan pendapatnya. Oke, berarti kalian harus lebih pede lagi dalam mengeluarkan pendapat, dalam menjawab pertanyaan dan lain sebagainya. Nah, kemudian mau sedikit menggambarkan tentang permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang sudah kalian diskusikan kemarin, yang sudah kalian presentasikan kemarin. Nah, untuk permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan perlu kita garis bawahi itu ada 3 faktor ya yang menyebabkan kenapa sih kita sampai hari ini belum bisa mengelola sumber daya alam dengan cara berkelanjutan. Oke, untuk yang pertama yaitu tentang pertambahan jumlah penduduk ya. Kemudian yang kedua yaitu tentang pengalihan fungsi lahan pertanian, dan yang ketiga yaitu penggunaan air berlebihan. Seperti yang kalian sudah ada di LKPD, itu adalah 3 permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Nah, akan tetapi dalam mengelola sumber daya alam berkelanjutan itu sepertinya harus ada kesadaran dari diri kita sendiri, yaitu manusia ya. Karena yang ketiga faktor ini adalah faktor utamanya yaitu manusia itu sendiri ya. Kemudian terkadang kita kan sebagai manusia disebut sebagai masyarakat. Nah, sebagai masyarakat kita belum bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan cara bijaksana karena kita itu masih terbatas ya, masih terbatas dalam memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam. Nah, keterbatasan itu awalnya dari pemerintah. Pemerintah itu harusnya benar-benar memaksimalkan dalam pengelolaan sumber daya alam. Kemudian misalnya diberitahu ke masyarakat, sehingga ini masyarakat mereka mengelola sumber daya alam sendiri itu dengan cara mandiri sebisa mereka gitu ya. Nah, berarti di sini ada upaya yang tepat yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kenapa pemerintah harus memaksimalkan dalam pengelolaan sumber daya alam? Yang pertama, karena pemerintah ini memiliki kebijakan ya, dalam pengambilan keputusan. Kemudian pemerintah juga itu harus mengetahui data atau informasi terkait dengan sumber daya alam yang ada di setiap wilayah ya. Nah, sehingga kalau misalnya pemerintah itu mempunyai data dan informasi, otomatis dalam pengelolaan sumber daya alam itu akan tepat ya, akan tepat ketika pemerintah itu sudah memanfaatkan tadi informasi yang sudah mereka ketahui. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Coba Musa, ada yang ditanyakan tidak? Tadi kan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam itu harus ada informasi. Kemudian misalnya tadi faktor utamanya yaitu manusia. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan.
sudah bisa masuk acungan tangan. Iya. Jaringan terputus. Oke, yang sudah bisa masuk Google Classroom apa Google Form? Sudah selesai? Baik, tadi penjelasan Ibu ada yang mungkin tidak dari kita hari ini di diskusi tentang permasalahan dalam pembahasan ya. Ada yang ditanyakan lagi tidak? Tidak. Ya, kalau salah Bu. Iya, kan pemerintah dan masyarakat tinggal pembangunan pelestarian ini. Iya. Itu kenapa bisa gitu? Masyarakat dan juga pemerintah berperan penting. Oke, jadi masyarakat dan pemerintah itu bisa berperan penting karena masyarakat dan pemerintah itu kan bagian dari manusia. Manusia itu dia secara langsung yang mengelola sumber daya alam. Jadi bukan hewan, bukan tumbuhan, tapi manusia